Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Potas yang berbahagia, yang berada di seluruh Indonesia, hari ini kita kumpul lagi, ya, webinar juga ya tentang sunat. Nah, kali ini kita membahas tentang gadget. Ini temanya menarik sekali. Alhamdulillah, pembicara kita yaitu Bu Rahmi sudah bergabung. Selamat pagi Bu Rahmi, Assalamualaikum. Ya, baik. Tema kita pada hari teman atau musuh, ya. Nah, cocok sekali Bu Rahmi sudah siap membahas dari sisi psikologinya seperti apa. Namun sebelum kita mulai, kita akan dulu Ketua Umum Potas untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Mbak Olive, kami persilakan Mbak Olive. Ya, terima kasih Mbak Elisa selaku MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sahabat Potas untuk bergabung pada hari ini di webinar gadget tema teman atau musuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Rahmi Dahnan selaku psikolog yang menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu untuk waktunya kami bagikan. Dan terima kasih juga untuk semua panitia, pengurus Potas, serta teman-teman semua yang sudah bergabung di sini untuk mempersiapkan acara ini. Semoga tema kita pagi ini dapat memberikan masukan, informasi, bagaimana sih sebetulnya gadget ini untuk anak-anak kita di masa pandemi ini, terutama untuk yang di rumah saya. Menikmati kegiatan webinar weekend ini, semua bermanfaat bagi kita semua. Aku ada, aku bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Olive yang tadi sudah menyampaikan sambutan. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang baru datang ya. Kita akan segera masuk ke pembahasan tentang gadget teman atau musuh. Hari gini gitu ya, semua kita pasti akrab dengan gadget, termasuk juga dengan ADS kita. Mereka juga akrab dengan gadget, bahkan kadang-kadang ada yang sangat akrab atau kadang-kadang paling tidak sudah kenal lah gitu ya dengan gadget. Nah, seberapa pentingkah gadget ini buat anak-anak kita gitu ya? Kalau mungkin penting, barangkali penting ya. Cuma nanti yang lebih utama adalah bagaimana sih kita bisa mengontrol anak saat mereka memegang gadget. Ya, semoga itu menjadi manfaat juga buat anak kita. Nah, untuk hari ini pembicaranya sudah bergabung yaitu Bu Rahmi Dahnan. Sebelumnya saya bacakan dulu ya berita beliau. Nama Ibu Rahmi, sarjana psikologi, MPD psikolog. Alamatnya Komplek Cilengsi Hijau, Jalan Albasia, Blok P1 nomor 9, RT 2 RW 14, Cilengsi, Bogor. Nomor teleponnya 0856 9329 2842. Emailnya rahmidahnan70@gmail.com. Sudah menikah dengan 4 anak. Kemudian lahirnya di Jakarta 3 Februari tahun 70. Pekerjaannya sekarang adalah psikolog RSIA Kemang Medical Care Jalan Ampara Jakarta. Kemudian juga psikolog eksternal IEC Biro Konsultasi SDM BPKRI Jakarta. Pendidikannya Universitas Negeri Jakarta, Magister Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi, Profesi Psikolog dan Sarjana Psikologi Depok. UI, Fakultas Sastra, Diploma 3 Bahasa Inggris. Pengalaman kerjanya, psikolog dan trainer Yayasan Buah Hati, Kita dan Buah Hati. Kemudian, psikolog pada RSIA Kemang Medical Care. Psikolog pada Employee Care Center, Biro Kesejahteraan SDM BPKRI Jakarta. Kepala Bidang Akademik Pendidikan Guru TK, Anak-anak Bina Insan Kamil Jakarta. Psikolog Mitra Karim Business Consulting Jakarta. Kemudian juga pernah menjadi dosen psikologi perkembangan pendidikan guru TK Bina Insan Kamil Jakarta.
Nah, itu adalah biodatanya Bu Rahmi. Nah, sebelum kita mulai, saya akan ingatkan juga untuk rules webinar kita pada hari ini. Ya, yang pertama, matikan mikrofon saat webinar berlangsung. Kemudian nanti saat sesi tanya jawab, klik tanda raise hand jika ingin bertanya, dan tunggu hingga saya menyebutkan nama. Yang ketiga, peserta hanya bisa mengajukan satu pertanyaan saja, dan mohon disampaikan dengan singkat dan jelas. Yang keempat, untuk info selain pertanyaan, harap chat host secara private. Dan yang kelima, harap adab dalam webinar tetap dijaga. Saya cuma mengingatkan karena pasti sudah tahu semuanya. Baik, langsung saja kita berikan waktunya kepada Ibu Rahmi untuk menyampaikan materi tentang gadget teman atau musuh ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua Potats Ibu Olive dan kepada Wakil Ketuanya Ibu Yani dan semua jajaran pengurus Potats Indonesia ya. Hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak sekalian, dengan pengurus untuk berbagi ngobrol-ngobrol tentang masalah gadget untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan menambah wawasan Bapak Ibu sekalian dan bisa digunakan dalam mendidik anak-anak kita. Boleh mungkin untuk waktu saya minta di-share saja screen-nya biar Bapak Ibu bisa konsentrasi dan fokus ya. Bicara masalah gadget, sekarang tadi dikatakan hari gini nggak punya gadget gitu ya. Mungkin banyak orang yang mengeluarkan pertanyaan seperti itu karena memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mau nggak mau orang tua akhirnya memberikan gadget kepada anak-anaknya terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Dan sebelumnya tentunya pasti kita semua sudah ya memberikan kepada anak-anak kita gadget. Nah sekarang permasalahannya gadget itu sekarang jadi teman atau musuh gitu ya. Nah oke, kalau karena itu mari kita bahas 2 jam ke depan ya. Seperti semua barang-barang yang kita pegang seperti juga pisau ya, dia juga bermanfaat sekali untuk memotong benda-benda sehingga menjadi kecil-kecil. Tapi juga kalau dia salah menggunakan kita bisa terluka ya, kepotong tangannya. Kemudian seperti dua sisi mata uang ya yang juga memiliki positif negatif gitu ya. Nah, gadget ini entah itu laptop, entah itu HP juga sama memiliki ya. Yang pertama dia bisa digunakan untuk mengakses info-info yang menjadi wawasan ya, menambah wawasan anak-anak kita maupun orang tua ya, sehingga kapanpun apapun yang mau dicari tinggal klik Google akan keluar ya. Kemarin tetangga saya pasang lagu Di Wajahmu Kulihat Bulan, perasaan familiar banget ya. Ya saya tinggal klik aja di YouTube di Google langsung lagunya Mohtar Embut ya. Di Wajahmu Kulihat Bulan itu lagu-lagu yang pernah didengar oleh orang-orang yang lahir tahun 70-an gitu ya, lagu-lagu klasik ya. Kemudian saya mau cari tentang membuat barongko ya, Makassar ya. Klik aja. Tadi saya pagi-pagi siap-siap masak kuah tewan gitu ya. Apa ya gitu. Keluar banyak sekali yang bisa saya dapatkan dan juga teman-teman, ibu-ibu dan anak-anak dapatkan dari gadget yang ada di tangan kita. Artinya itu sangat bagus ya. Anak saya ketika baru saja membeli kelinci, langsung Google bagaimana memelihara kelinci dengan baik. Ibu-ibu pengen memelihara tanaman, ingin menanam bunga, Google saja bagaimana memelihara bunga anggrek gitu ya. Jadi semuanya bisa didapatkan. Nah, di sisi lain dampak yang berbahaya bisa menjadi ancaman ya buat orang tua terkait dengan keterampilan atau pengetahuan anak-anak kita yang belum bisa memiliki kemampuan memilah-milah mana yang real dengan tidak real, nyata tidak nyata, mana yang benar, mana tidak ya. Ngeri sekali gitu ya ketika saya membuka, saya lagi ngebuka pelajaran tentang apa gitu ya di YouTube. Nah, itu di bawahnya langsung banyak sekali tawaran-tawaran yang kalau anak kita tidak paham, apalagi teman-teman mungkin yang
anak kita yang belum memiliki kemampuan memilah gitu ya, dia main klik ya. Kalau cuman tulisan ya, kalau anak kita belum bisa baca nggak apa-apa, tapi kalau itu ada gambar, kemudian gambar bergerak, itu tentu memberikan dampak yang negatif buat anak kita. Atau kalau kita bilangnya kepada anak kita bad pictures ya, gambar-gambar jelek, gambar-gambar buruk ya, sehingga perlu kearifan, kebijaksanaan dalam memberikan gadget ini kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang masih umur atau anak-anak yang belum memiliki kemampuan untuk memilah-milah mana baik, mana buruk. Oke, next silahkan Ibu screen selanjutnya. Iya, ada research ya, penelitian tentang waktu nonton TV ya, screen time research ya. Sekarang kan kita zamannya screen ya, era layar gitu ya, semuanya ada layarnya ya, entah itu handphone, entah itu laptop, entah itu permainan-permainan yang semua kita lihat di layar ya. Hasil penelitian dari Pew Research Center itu 92% anak usia 13-17 tahun tuh online setiap hari ya. Apalagi ya sekarang ya yang harus pembelajaran jarak jauh. Itu penelitiannya sebelum pandemik ya, bahkan mungkin beberapa tahun sebelum pandemik. Mengerikan ya menurut Centers for Disease Control and Prevention ya, anak umur 8 tahun itu 10 tahun tuh main gadget 6 jam sehari gitu ya. Ada penelitian bahwa kalau saja anak-anak itu buka gadget 35 jam per minggu, itu dikatakan sudah patologis sebetulnya ya. Anak kita sehari berapa gitu ya, seminggu berapa, itu udah patologis namanya ya, udah bermasalah namanya, udah rusak, udah memiliki resiko yang tinggi. Next screen, next slide. Nah, untuk itu teman-teman bisa menggunakan acuan dari American Academy of Pediatrics ya, tentang kapan sih anak boleh pegang gadget, kapan boleh nonton TV ya. Dikatakan anak di bawah 18 bulan dia dibatasi hanya boleh video chatting. Artinya apa? Dia nggak pegang sendiri ya. Artinya ayahnya lagi LDR, ayahnya kerjanya di balik papan. Nah, kalau ingin ketemu anaknya, anak hanya boleh dipegangin yang seperti itu ya, jangan dikasih pegang handphone terus telepon, enggak. Jadi video chatting saja. Anak 18 sampai 24 bulan ya, anak 1,5 tahun sampai 2 tahun itu hanya boleh diberikan kualitasnya baik di bawah bimbingan orang tua ya, untuk membantu mereka memahami apa yang mereka tonton. Artinya anak 2 tahun nggak bisa tuh dikasih, nih kamu pegang, pasangin lagu atau pasangin Al-Quran terus mamanya menyuci gitu ya, nggak bisa ya, dia harus under supervision ya, di bawah bimbingan orang tua. Next. Ya, menurut Laura Stevens ya, anak 2-5 tahun hanya boleh 1 jam sehari menonton yang baik dan orang tua menemani. Ini ya hasil penelitian dan saran bahwa anak 2-5 tahun hanya boleh 1 jam sehari gitu ya, menonton program yang baik gitu. Itu pun program yang baik dan ditemani. Artinya nggak ada tuh harusnya sih anak-anak yang baru 3 tahun membuka YouTube mengandung konten yang negatif. Kenapa? Karena ada mama, bukannya itu sih mama ganti. Gitu. Harusnya kalau ada supervisi dari orang tua. Kemudian anak 6 tahun ke atas harus dibiasakan menggunakan gadget secara terbatas dengan memastikan main gadget tidak mengambil istirahat dan bermain mereka. Ya contohnya gini, 6 tahun ke atas berarti kan udah SD ya. Dia harus menggunakannya terbatas dan jangan mengambil waktu dia untuk istirahat gitu ya. Bayangkan saja kalau kemudian anak-anak itu pegang gadget terus, tonton TV terus gitu ya, kurang tidur, kurang bermain ya. Padahal kalau saya pelajari dari Scandinavian parenting ya, tentang orang-orang di Finlandia, itu yang namanya anak-anakku ada waktu bermain, waktu disebutnya dengan backyard games gitu ya, bermain di halaman belakang ya. Kalau luar negeri kita masih punya halaman depan ya, kalau kita susah ya, halaman depan tuh udah alhamdulillah ya, ada halaman belakang dibikin kamar. Artinya jangan sampai backyard games waktu bermain itu diambil
untuk bermain gadget ya, harus ada batasan, termasuk nonton TV-nya juga ya, karena kemudian kurang tidur juga. Sekarang berapa banyak anak-anak yang dia kadang-kadang nggak tidur malam-malam karena gadget di tangannya ya, karena orang tua sudah tidur dan dia menggunakan yang sepi untuk karena takut ketahuan sama orang tuanya. Next. Iya. Ini bukti ya bahwa sebenarnya ini kejadiannya nggak hanya di luar negeri, tapi kita pun sama ya. Anak-anak kita itu terlalu dini terpapar dengan layar ya, terlalu dini terpapar dengan gadget. Ya, next. Kenapa sih begitu? Ya, karena mereka adalah generasi alpha, kurang L ya. Generasi alpha, generasi yang milenial akhir tahun 1990 sampai 2010, sementara generasi alpha lahir 2010 sampai sekarang. Ya, jadi anak-anak kita yang baru 10 tahun itu termasuk generasi alpha. Apa sih ciri-ciri generasi anak-anak alpha ini? Next. Ya, generasi alpha itu mereka memiliki ciri-ciri ya, tidak mau berbagi gitu ya, agak-agak apa namanya, ya egosentris, kalau masih kecil egosentris semua, tapi sukar untuk berbagi ya. Kemudian ya, tidak peduli privacy, semua diposting ya, semua dipamerkan. Kenapa? Bisa jadi nyontoh mamahnya. Karena mamanya juga suka posting-posting ya. Mamanya juga suka take pictures kemudian post, take pictures post. Artinya nggak peduli dengan tadi semua disebar gitu ya. Makan apa disebar ya, apa yang terjadi kemudian beli apa disebar ya. Jadi mereka privacy ya. Oleh karena itu tingkah laku ini akan menyebabkan ya kan pada narsistik ya, kelebihan I. Jadi artinya merasa diri yang paling baik, paling oke, paling beruntung, paling cakep, paling pintar, alhamdulillah. Ya, mau nggak silakan. Next slide. Mereka tidak main sesuai dengan aturan ya, semuanya sendiri melanggar aturan ya, tidak tertib ya. Nah, apa namanya sering menjadi permasalahan lah ya. Mereka itu ya apa sih, matanya tuh lengket ke layar gitu ya. Blue to the tube namanya gitu ya. Kalau dulu karena masih pakai TV kita bilangnya blue to the tube. Jadi matanya tuh kayak ada lemnya dengan TV. Nah, sekarang disebutnya melekat dengan layar ya, HP, gadget dan sebagainya. Sehingga banyak hari-hari yang waktukan untuk menggunakan gadget. Ya, next. Iya. Kenapa sih banyak orang tua yang tidak memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan gadget ini ya. Nah, ini terkait dengan kesalahan pengasuhan. Dalam sebuah buku namanya The Epidemic, mangga silahkan kalau ada yang sempat ya, siapa tahu udah ada dalam bentuk apa namanya bentuk e-booknya ya, di Epidemic, The Brain is Gone Wrong ya. Dikatakan bahwa otak jadi rusak. Kenapa gitu? Karena tadi banyak sekali ya kesalahan pengasuhan yang terjadi pada orang tua. Artinya salah asuh lah ya gitu ya. Apa sih di salah pengasuhan yang terjadi? Pertama, orang tua tidak menunjukkan ajaran agama dalam tingkah laku maupun perkataan mereka. Artinya banyak nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai sosial yang tidak anak peroleh dari orang tuanya. Padahal tidak ada yang paling bisa memperoleh anak secara banyak kecuali orang tua. Karena anak-anak bersama orang tua. Ya, oleh karena itu, kalau orang tua tidak menunjukkan ajaran agama atau susila atau etika dalam tingkah laku mereka, maupun perkataan mereka, dari mana anak belajar tentang itu? Ya, oke. Next. Ya, komunikasi yang buruk dan tidak ya, contohnya, kamu gimana sih Dek, gitu aja nangis cengeng gitu ya. Kamu gimana sih Dek, udah nyalahin ya. Gitu aja nangis cengeng, lu memberikan label. Artinya itu kesalahan pengasuhan lah, komunikasi yang buruk yang
tidak sesuai dengan nilai agama, tidak sesuai dengan neuroscience, dan tidak sesuai dengan apa ya, bicara yang secara emosi nggak menyenangkan. Ya, jadi udah mau bilang dari tadi, makanya tuh, nah itu kan makanya menyalahkan. Makanya ya, jadi memberikan nasihat. Jadi komunikasi yang buruk, yang tidak menyenangkan pada anak yang brain gone wrong. Ya, jadi otaknya rusak. Karena apa? Sekali ibu memarahi anak-anak, ya, kemudian eye level satu arah dengan anak atau nggak lebih tinggi dari anaknya, kata-kata yang keras gitu ya. Kamu, nah itu sekian ribu tangan sel otak mati. Padahal untuk mengait-kaitkan satu sel otak dengan sel otak itu butuh ya dengan diajak bernyanyi, dibacakan cerita, dibacakan ayat-ayat Allah yang tadi sambung-sambung ya, yang udah bagus gitu ya. Cuman dengan satu kali marahan ya, kemudian suara keras letaknya lebih tinggi, itu sekian tangan sel otak mati. Itu makanya kemudian the brain gone wrong ya, is gone wrong. Orang tua tidak memberi kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan. Dikasih gadget berjam-jam ya, kemudian tidak dikasih kegiatan yang bisa meningkatkan keterampilan hidup. Contohnya apa? Nggak dikasih puzzle misalkan, nggak dikasih balok-balok, tidak dibacakan cerita, semuanya itu bisa membuat anak lebih cerdas ya. Ya siapa ya? Roosevelt atau kalau kamu ingin anakmu pintar, bacakanlah cerita. Kalau ingin anakmu lebih pintar, bacakanlah lebih banyak cerita. Artinya orang tua tidak melakukan itu biar gampang, biar nggak cengeng, biar diem, nih kasih gadget. Ya, sehingga gadget itu dengan sinar birunya, dengan konten-kontennya, itu bisa merusak anak-anak kita dan menyebabkan kerusakan otak yang lebih parah. Mungkin ibu sekalian pernah ngerasain kan sakit jempol gitu ya kalau kelamaan gitu ya. Nah, ada satu penyakit yang namanya repetitive strain injury gitu ya. Penyakit yang di tangan yang pegel-pegel melulu karena akibat main yang gadget yang terus-terusan ya. Mungkin kalau ngetik itu kelamaan juga capek ya. Apalagi kalau dia main PS ya atau main game gitu ya. Ini karena repetitif gitu ya. Dia membuat injury ya, kerusakan beberapa otot. Ya akibat tadi kenapa? Dia mengalami gamenya lebih dari 35 jam sehari. Ya gimana nggak sakit? Makanya kemudian ada tangan-tangan yang pada bengkok-bengkok gitu ya, yang membuat dia tidak bisa melakukan hal yang lain. Ya, sehingga karena habis waktu untuk buka laptop, sehingga keterampilan hidup yang harusnya diajarkan itu tidak terjadi. Ya, anak-anak nggak mandiri, anak-anak yang emosional ya, karena tadi nggak ada waktu orang tua itu mengajarkan keterampilan itu karena anaknya dibiarkan saja dengan gadgetnya. Oke, next. Iya ya. Anak itu Allah kasih anak itu emosi untuk mengekspresikan satu hal lain, dia mengendalikan tingkah laku orang lain. Ini adalah senjata mereka. Mereka pinter ya. Entah anak Down syndrome atau anak yang biasa aja, sama akan nangis sebagai senjata gitu ya. Mama mau pinjam handphone, nggak pinjam gitu ya. Kemudian nggak boleh gitu. Kemudian nangisnya bertambah tinggi, suara bertambah tinggi, kemudian glosor, kemudian ngamuk-ngamuk, tantrum ya. Akhirnya ibunya nggak tahan, ayahnya nggak mau pusing, kasih juga. Ya. Apa yang diinginkan oleh anaknya. Itu kan tidak baik ya. Sehingga kita mesti jadi orang tua yang TTS. TTS. Tenang, tegar, sabar. Ya. Jadi kita kemudian ketika anak kita nangis-nangis ingin merubah aturan, tenang. Ya. Kemudian sabar. Ya. Kemudian tenang, tegar. Jadi ketika udah entah dia banting-banting, pukul-pukul ya, tenang, tegar ya. Tegar maksudnya jangan sampai kemudian lalu sama orang kasih aja gitu ya. Kemudian sabar. Kalau udah kita
nggak kasih dia nangis dan kenapa-napa, sabar ya. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang membuat mereka jadi katakan orang tua saking keselnya gitu ya, entah dicubit ya, sabar gitu ya. Alihkan perhatiannya untuk melakukan hal-hal yang lain. Oke, next silahkan. Ini kadang-kadang orang tua nggak kuat ya dengan tangisan anak ya. Next ya. Nah tadi ya orang tua tidak mau susah ya, artinya udah dengar anak yang ngerengek daripada lama gitu ya, kasih aku masih banyak pekerjaan yang lain, aku harus menyelesaikan masa serikaanku, sehingga biar tenang dia langsung dikasih, anak di kecanduan ya. Jadi kalau nggak dikasih nangis, kalau nggak dikasih marah-marah gitu. Oleh karena itu, karena anak juga tidak dilatih untuk mengontrol motorik dan keinginannya, anak-anak juga tadi mengalami tadi ya kerusakan otak atau the brain gone wrong tadi karena dilatih untuk motoriknya ya. Jadi banyak anak-anak yang tidak bisa mencuci piring misalkan gitu ya. Tidak ada anak yang bisa yang apa namanya memasukkan jarum ke dalam benang ke jarum ya, atau berjalan dengan baik karena seringnya main gadget ya, tidak lari-lari, tidak manjat-manjat, akhirnya tidak memiliki keterampilan motorik yang baik ya. Oke, next. Padahal main itu sangat penting ya. Nah, dengan masalah epidemik tadi, kewabah kesalahan pengasuhan gitu ya, akhirnya kesempatan kita untuk mengembangkan nilai-nilai spiritual moral pada anak itu berkurang ya, karena tidak dibacakan cerita, tidak diajak berpikir ya, dibiarkan main dengan gadget yang kemungkinan ada sisi buruknya yang mereka buka ya, sehingga PFC atau bagian otak yang membedakan manusia dengan hewan itu tidak berkembang ya, dia berada di atas alis ya. PFC ini berada otak ya, otak itu kan ya bulat gitu ya, ada lobus-lobusnya, bagian-bagian prefrontal ya, kemudian ada nih bagian yang bagian pendengaran, nanti ada bagian motorik, bagian penglihatan ya, lobus, ada parietal, occipital, frontal, sama ini ya bagian yang temporal. Nah ini sementara bagian depan ini terkait dengan hot ya. Saya pernah dengar apa, nggak bisa ngerjain soal-soal yang hot gitu. Hot apa ya, HOT ya. Oh, higher order thinking. Ya, kemampuan berpikir yang lebih tinggi, analisa dan sintesa yang kalau dia dikasih soal yang bagus itu berkembang. Tapi kalau dia tidak pernah dilatih ya, tidak pernah diajarkan, akhirnya otak bagian depan ini tidak bisa diakses ya untuk menjalankan fungsi dia sebagai manusia ya. Contohnya misalkan misalnya kalau anak-anak misalkan kita bilangin ya, kalau kucing dikasih ikan mau nggak? Mau. Kasih ikan yang busuk mau nggak? Mau. Kalau kamu mau nggak? Enggak. Gitu. Nah itu ya bedanya kucing nggak punya PFC, bedanya manusia punya PFC, bisa bedain ya. Yang busuk mana, yang bau mana. Gitu. Sehingga bedanya tadi manusia sama hewan yang beda lah prefrontal cortex, bagian otak yang membedakan mana baik, mana buruk, benar salah, boleh tidak, halal haram ya. Berkembang seiring perkembangan sel otak dengan simulasi dari orang tua. Artinya otak bagian prefrontal dia tidak akan berkembang kalau nggak distimulasi. Ya dengan apa? Pada suatu hari ada seekor kucing sedang berlari-lari. Lewat cerita-cerita gitu ya, yang sesuai dengan usia anak gitu ya. Waktu dia mau pergi, dia nggak bilang sama orang tuanya. Terus ketika dia jalan, besar gitu. Nah itu kayak gitu-gitu ya. Ya, akhirnya bertemu dengan seseorang dan orang itu mamahnya. Gitu. Jadi kan kalau di buku tuh ada nama what is moral gitu ya. Apa sih moral dari cerita ini? Jadi gimana dek? Harusnya bagaimana? Kalau mau pergi-pergi harus bilang sama mama. Nah itu salah simulasi orang tua yang mengembangkan PFC sehingga di perjalanannya anak-anak kita tuh tahu ya what should do, what should not do. Gitu. Kan mana nggak boleh tidak, ya mana tidak boleh. Kalau lewat mbah itu ya dek menunduk dan bilang permisi gitu ya, nyun sewu, punten gitu. Salah satunya seperti itu ya. Nanti kalau dikasih sama orang
yang tidak kamu kenal makanan, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang dia berikan. Jadi ini salah satu bentuk mengembangkan PSC yang nggak bisa tumbuh sendiri tanpa usaha kita. Ya, kalau diberi sesuatu bilang apa dek? Terima kasih. Ya, kalau ingin bilang apa dek? Tolong. Ya, jadi ini harus stimulus orang tua lewat perilaku orang tua atau kata-kata orang tua, lewat cita-cita atau kisah atau pembacaan kitab suci. Next, silahkan. Iya, PSC adalah bagian yang didesain khusus oleh Allah untuk membedakan manusia dengan spesies lain. Sebagai spesies paling sempurna, memiliki kemampuan untuk memilih dan memiliki adab atau nilai-nilai fitrah. Ya, next. Next ya. Nah ini yang saya katakan tadi ya. Otak anak kita tadi jutaan sel otak ya, sel otak yang dia akan tersambung-sambung dengan stimulasi di orang tua. Ya, artinya kalau dia tidak distimulasi, otak tidak akan bersambung-sambung. Ya, artinya dikasih Allah triliunan atau miliar tapi tidak diberikan pengajaran, tidak dilatih, tidak didisiplin, tidak habituasi, pembiasaan, tidak terbentuk yang namanya akhlak. Ya, sehingga kita perlu ya mengapresiasi, mensyukuri nikmat sel otak yang banyak dari Allah itu, dari Tuhan itu, dengan mengajarkan anak-anak kita ya dalam proses pendisiplinan mereka ya. Orang tua yang membantu anak dan remaja mengembangkan kemampuan mereka diperlukan untuk mencegah mereka dari tingkah laku apa yang namanya tingkah laku yang negatif ya. Orang tua harus membantu anak mereka ya mengembangkan kemampuan yang mereka perlukan untuk mencegah mereka mengulangi perbuatan yang negatif. Ketika anak misalkan pukul-pukul ya mamahnya sakit ya, ibu langsung pegang tangannya gitu. Tangan sakit, mama kalau dipukul sakit. Jadi ibu mesti bilang rasanya kalau dipukul sakit, terus nggak dimarahin, sakit tahu, tapi pegang tangannya, mama sakit ya. Memegang tangan untuk bekerja. Jadi dikasih tahu fungsi tangannya apa selain tidak boleh memukul-mukul ya. Jadi mereka harus diajak bicara, diluruskan ketika bersalah. Kalau melakukan kesalahan, apalagi kalau masih kecil dikasih tahu fungsinya apa. Jangan kemudian ketika dia pukul-pukul gitu ya, kemudian dia meraih barang kakaknya, kemudian kakaknya nangis atau adiknya nangis gitu ya, ibu langsung bilang, kakak kasih dong, ngalah sama adik gitu ya, kan nggak boleh ya, karena sebetulnya harusnya adik minta izin ya sama kakak boleh pinjam nggak gitu, kalau kakak nggak, ya udah pasti adiknya nangis gitu kan ya, jangan nyalain kakaknya gitu, kakak nih kamu kasih pinjam gitu, udah besar nggak mau lah, bukan begitu, tapi ketika kakaknya dek kakak nggak mau pinjemin, adik kan pasti nangis. Nah saat itu ibu menamai perasaan adik, dia nggak boleh pinjam punya kakak, nggak boleh pinjam mainan kakak gitu ya, aku mau main gitu ya, main yang lain. Artinya adik belajar menerima bahwa tidak semua permintaannya dipenuhi. Kan kesalahan kita kadang-kadang memberikan hak istimewa pada satu anak ya, sehingga kakaknya merasa harus mengalah. Kenapa sih adik terus sih yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi saya dapat usul ya dari Ibu Adriana Ginanjar, punya anak yang autism, kemudian dia juga ahli di bidang autism dan perkawinan. Dia bilang kalau di satu rumah ada anak spesial gitu ya, biasanya ada anak spesial yang lain gitu. Kenapa? Karena ibu fokus pada anak spesial ini, kemudian mengacuhkan ya, tidak memberikan peran pada anak yang normalnya, sehingga yang tadi normal ikutan juga bermasalah atau spesial gara-gara kita fokus pada anak yang satu ini. Ya mohon maaf ya, saya bicara pada ibu-ibu potats ya, artinya mungkin mengalami hal yang sama. Banyak misalkan mohon maaf ya, tapi bukan pembenaran juga. Terjadi orang tua itu karena sibuk terapi anak yang spesial, akhirnya anak-anak yang normal kemudian terabaikan, gitu ya. Karena ibu fokus pada pengembangan anak, ibu lupa dengan pasangan. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah preseden ya, sebuah permasalahan. Jadi saya punya kasus
ngobrol-ngobrol sama dia, gimana Kak gitu ya, masuk sini, nanti kalau aku masuk situ universitas itu nanti aku nggak bisa jaga adik. Saya bilang, Kak, kenapa Kak? Karena kata mama, aku harus jaga adikku. Jadi adiknya tuh ya. Kemudian mamahnya kan ikutan kegiatan, kemudian ya tahulah bahwa umur tuh tidak akan panjang. Jadi dia tuh udah memberikan anaknya nilai-nilai yang kakak nanti jaga adik ya gitu. Kakaknya ini masih SMP gitu ya. Tapi sudah bukannya dibebani tapi diberikan woro-woro bahwa insya Allah mereka akan jaga anak-anak ibu ya, juga saya itu ibadah Allah. Dan karena proses penanaman yang sangat kuat membuat anak yang 3 SMA ini nggak bisa pergi kemana, nggak bisa milih kuliah di luar daerahnya karena aku harus jaga adik aku gitu. Iya kakak memang harus menjaga adiknya kakak, tapi nanti gitu, tidak sekarang. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi perlu hati-hati ya. Jadi harus menjaga mereka untuk memiliki nilai-nilai yang memang baik, tapi jangan membuat mereka menjadi pencemas atau mengalami kekhawatiran terhadap masa depan. Ya, next silakan. Ya. Oke. Keterampilan emosi. Nah ini tadi kenapa anak-anak harus diajarkan emosi ya, bereaksi bukan karena emosi ya, memikirkan akibat. Jadi anak-anak kita harus diajarkan bereaksi bukan karena. Jadi dari emosional, aksi pikir ya, dari AP ya, dari emosi, kemudian nonjok, terus baru nggak boleh ya. Jadi bergeser dari AP ke P, kemudian P, A gitu ya. Emosi, pikir, baru aksi gitu ya. Emosi apa nih? Ketika dia dijambak misalkan gitu ya. Ini kesel ya. Saya mesti pikir dulu, bales apa enggak gitu ya. Apa diam. Nah, baru kemudian mengambil keputusan. Itu ya ajarkan mereka untuk menguasai emosinya, mengendalikan emosinya supaya dia bisa memprediksi apa akibat dari perbuatan dia ya. Jadi bagaimana membantu diri melakukan apa yang mereka tidak suka ya. Kemudian menenggang perasaan orang lain ya. Jadi gimana caranya membantu diri sendiri melakukan apa yang mereka tidak suka, tapi kemudian menenggang perasaan orang lain. Ini keterampilan emosi yang ini sangat dibutuhkan untuk keberhasilan seseorang di dalam hidupnya ya. Oke, saya didik anak-anak generasi milenial ya, bangun dasar agama yang kuat ya. Saya mungkin langsung ke kesimpulannya biar nggak lama, nanti bisa tanya jawab ya. Bangun dasar agama yang kuat. Karena hidup ke depan itu sudah borderless ya, udah nggak ada border ya. Kalau kita dari satu negara ke negara lain, kita mesti lewat border ya. Masuk ke Australia itu tidak boleh membawa buah-buahan dari Indonesia, mau produk daging ya. Jadi jangan pernah bawa rendang ke Australia, itu bakalan dibuang itu di depan si petugas bea cukai. Jangan pernah bawa buah dari Indonesia ke antar state saja, dari Perth saja kita bawa buah langsung dibuang. Nah, sekarang batas itu sudah bisa dilewati ya dengan adanya internet, dengan adanya gadget. Ya, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di Palestina dalam waktu sekejap. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di Amerika dalam hitungan detik. Nah, kalau ini tidak dibangun dasar-dasar agama ini, akan kemudian anak-anak kita akan kesasar ya. Jadi kalau di jemuran itu kita menjemur pakaian supaya tidak diterbangin, apa yang Ibu lakukan? Menjepit. Nah, agama itulah sebagai penjepit ya, penjepit supaya anak kita tidak kemana-mana, tidak keluar dari arah yang salah. Jadi agama itu perlu ditanamkan dasar-dasar agama. Mohon maaf ya, saya pernah dengar ada kasus di sebuah sekolah ya, anak berkebutuhan khusus itu ada anak maaf ya, yang udah SMA, terus dia bilang gini, kamu ini deh gitu ya,
pergi deh sama laki-laki, nanti kamu dapat uang gitu ya. Dalam sindrom SMA ini menjual dirinya, mengajarkannya kepada teman-temannya yang sama-sama di sekolah itu. Nah, ini kalau tidak diantisipasi, tidak diajarkan ya tentang agama, bagaimana menjaga diri gitu, ini akan kemudian mereka akan apa namanya lari kemana-mana ya. Nauzubillah, jangan sampai ya. Nah, oleh karena itu kita harus tadi memberikan bangun dasar agama yang kuat, kemudian biasakan adab dan akhlak yang baik. Ya, karena anak-anak milenial itu sangat apa ya, berpikirnya tuh beda lah sama orang ya. Jadi contohnya gini ya, ini ada berpapasan milenial gitu ya, yang nyapa bos cuman yang satu gitu ya, pagi bos gitu ya, pagi pak gitu, ini yang dua nggak diem gitu ya, sama apa di bawahnya nih ke apa atasan itu. Kenapa sih anak-anak itu kok tidak tidak apa, tidak memberikan menyapa saya gitu. Ditanya sama yang atasannya, kamu kenapa kok nggak nyapa bos, kan udah diwakilin sama yang satu gitu Bu. Anak milenial kayak begitu. Ya itu mesti diajarkan adab-adabnya. Kamu harus gitu ya sapa orang lebih tua ya, menghormati orang tua, adik ya yang lebih kecil, menghormati teman yang selevel dan akhlak yang baik, karena nanti ya mereka akan banyak contoh yang tidak baik ya. Karena kemarin ada klien saya bilang gitu ya, saya reuni sama teman-teman saya yang teman SD saya gitu ya. Ini dia udah semester 5. Nah, reuni di kafe. Masa mereka mabok-mabokan? Nah, itu ya. Itu ngeri banget ya kalau kita tidak punya adab dan akhlak, dia bingung. Salah, Bu, gitu ya. Enggak, nak, kamu benar. Saya bilang, kamu hebat. Saya bilang, kamu bisa membedakan mana baik, mana buruk di antara akhlak-akhlak orang yang parah. Saya bilang, saya membangunkan, istilahnya membangunkan semangat ya si siapa si anak itu supaya jangan ikut berbaur dengan akhlak teman-temannya yang salah gitu ya. Kamu rasa percaya diri anak ya, apapun dia, siapapun dia mesti bangun rasa percaya dirinya supaya dia bisa menjadi dirinya sendiri ya, memiliki kekuatan untuk tidak terbawa arus gitu ya. Kemudian komunikasi yang baik dan menyenangkan. Jadi ini kenapa caranya mungkin kita harus ya membangun komunikasi dengan anak ya, baik, benar, dan menyenangkan supaya apa yang kita terima oleh anak-anak ya. Kemudian bangun kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian sekarang banyak orang 35 tahun kena jantung meninggal. Ya. Ada bapak-bapak ya sekeluarga itu semuanya meninggal di bawah usia 40 ya karena jantung. Jadi klien saya gitu, gimana ya Bu gitu ya, saya tuh masih merasa sedih melihat suami saya yang sedang kayak cekek karena kekurangan oksigen, kayak dibilang COVID gitu. Kata dokter enggak COVID, kalau penyakit jantung kayak gitu. Terus gimana dong Bu gitu ya. Jadi umurnya baru sekitar 35 tahun suaminya. Nah, kenapa kita mesti bangun kemandirian dan tanggung jawab kepada anak kita? Karena kita nggak tahu umur panggil Allah. Ya, kita kan, ya Allah, aku meninggalnya karena aku udah besar-besar, udah nih, ya. Apalagi sekarang anak kita umur tuh 50 tuh udah bagus lah hidup gitu ya. Sekarang banyak yang kena serangan jantung di usia muda, meninggal mendadak gitu ya. Dalam kurun waktu sebulan 2 bulan kita udah mendengar banyak teman-teman saya gitu ya yang teman-teman di lingkungan saya yang meninggal gitu ya tanpa ada gejala sebelumnya. Ya. Karena itu kita tidak bisa meninggalkan yang tidak mandiri. Harus kemandirian dan tanggung jawab ya. Oke, next. Oke. Gimana cara biasakan adab dan akhlak yang baik ya, penyambungan sel otak lewat pembiasaan ya. Jadi ayo ini makanya seperti ini gitu ya, pakai baju seperti ini ya. Kalau dia misalkan dia pegang-pegang misalkan anak laki-laki, anak yang Down syndrome pegang-pegang payudara, tidak boleh gitu ya, ini tidak bagus. Karena apa Bu? Ada kasus ya, seorang anak yang mengalami Down syndrome ya, kemudian tidak diajarkan, emang susah juga sih ya mengajarkan karena dia udah mulai masa remaja, perkembangan seksualnya tetap jalan gitu ya. Kemudian kayak pengen nyosor gitu ya anak-anak perempuan. Ya, anak perempuan
Tapi kata ibunya daripada kamu nyosor atau cemol ya, memegang payudara anak orang lain, sih punya mama aja gitu kan Bu, harusnya Bu gitu ya. Iya, jadi kita sambung satu otaknya, modeling ya menjadi orang tua yang baik ya, alat yang baik ya. Ya mungkin anak belajar itu kalau kita menunjukkan bahwa kita lakukan itu undesirable. Kita bilang itu nggak bagus. No. Orang selalu no gitu ya. Nggak bagus. Mama nggak suka gitu ya. Kemudian kita dalam tanamkan kebaikan di ruang batinnya. Ya. Bacakan cerita, tanam ruang batinnya ya. Membangun direktur di otak agar anak mampu memiliki rem ya, memiliki rem atau braking system. Ibu kalau lagi naik mobil, di depannya ada orang mau lewat, apa yang ibu lakukan? Nginjak rem kan ya? Kalau nggak nginjak rem, kenapa? Mati itu orang kita tabrak. Nah, caranya anak-anak kita memiliki yang namanya rem system. Next. Oke, nanti bangun percaya diri ya, beri penghargaan kepada perhatian anak ya. Gimana caranya supaya dia percaya diri, dibangun, diberi penghargaan semua keberhasilannya ya, kemudian senyuman ya. Kemudian mungkin kalau dia nggak pede, dia membuat kantong jiwanya menjadi kempes ya, tidak memiliki kekuatan, mudah jatuh ya, mudah kecewa ya, tapi gimana caranya dia memiliki kantong jiwa yang kencang dengan penghargaan, senyuman, sentuhan dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dia. Next, silakan. Nah, tadi saya bilang bangun braking system tadi ya, mengerem tadi. Kita perlu mengontrol diri ya, penting. Mengapa mengontrol diri itu penting? Ya, karena kalau dia nggak punya rem, nggak ada braking systemnya, dia bisa mengalami kecanduan atau adiksi. Ya, kecanduan itu bisa macam-macam. Ya, internet, ya narkoba, ya pornografi, makan, belanja. Contohnya gini, anak suka banget makan coklat, suka banget makan es krim. Karena memang itu mengeluarkan hormon-hormon senang ya, hormon-hormon membuat happy gitu ya. Jadi anak-anak pengen lagi, tapi kan kita bisa mengontrol, ya. Apalagi anak-anak Down syndrome, dia harus dikontrol asupan karbohidratnya ya supaya tetap slim, jangan kegendutan. Saya punya drama, saya masih awal-awal praktek itu saya baca lah ya, kenapa kurang suara saya kurang kedengeran ya? Putus-putus Bu, agak gitu. Kersek-kersek. Oh ya, saya baca ada anak itu di rumahnya di Kelapa Gading, dia dijaga makanannya, kemudian diikutkan program menjuarai Olimpiade renang ya, khusus Paralimpik ya gitu. Artinya kontrol ya, mau makan lagi lapar terus kita kontrol. Kenapa? Karena nanti bisa weight ya. Kenapa kita mesti mengajarkan kontrol diri pada anak? Karena tadi jangan sampai kecanduan ya, adiksi ya, internet ya, kecanduan belanja, apalagi belanja online ya. Ya, saya juga termasuk juga ya, sering belanja online ya karena kondisi. Tapi ada orang yang belanja online sampai artinya dia ngutang-ngutang. Apalagi kalau pakai kartu kredit, itu bahaya sekali. Oleh karena itu, kita harus mengajarkan braking system, kemampuan kontrol pada anak. Ya, oke. Orang yang kecanduan ya, adiksi termasuk adiksi internet ya, mempunyai tingkat kemampuan mengontrol diri yang rendah ya, dan tingginya impulsivitas. Jadi pasti impulsif itu tadi ya, emosi, aksi ya, baru berpikir ya. Itu ada apa namanya, lemari baru atau itu susuk mahal ya, ada model handphone baru gitu ya, itu langsung impulsif tuh ya. Padahal kita mesti bilang, apa mesti beli lagi, yang ini masih bagus gitu ya. Nah, tapi kalau kita tidak punya kontrol diri, handphone itu udah bermacam-macam ya, siap baru beli. Kenapa? Orang yang tadi kecanduan atau adiksi, dia kontrol dirinya rendah, impulsifnya tinggi ya. Contohnya ada anak-anak baru bilang enggak boleh, langsung nangis, impulsif ya, cepat bereaksi ya. Harusnya kita kan think before act
berpikir sebelum beraksi. Nah, orang-orang impulsif dia beraksi dulu baru pikir gitu. Oh, maaf ya, salah gitu ya. Nah, oke, next ya. Oke, lalu kemudian jawab beri anak kesempatan menolong dirinya ya. Lihat bagaimana induk gajah sabar menunggu anak gajah berusaha sampai anaknya bisa berjalan sendiri. Saya pernah lihat video ya bagaimana induk gajah itu setelah anaknya lahir kemudian untuk bisa berdiri itu tentu langsung ya. Dia bangun jatuh lagi sampai anak gajah itu bisa berdiri dengan kokoh dan nggak dibantu ibunya. Jadi kita mesti sabar. Kalau kita kepompong, ya kita tahu itu kepompong kupu-kupu, kita nggak sabar lihat kupu-kupu kayak apa. Kita buka kepompongnya, ya kita buka keluar kupu-kupu. Nggak lama mati kupu-kupunya, gitu. Karena dia tadi tolong, padahal membuka diri keluar dari kepompongnya dengan usaha itu menguatkan dirinya dan dia bisa terbang dan bisa hidup. Nah, kadang kita sudah nggak kasihan gitu. Itu membuat anak jadi nggak mandiri dan tidak bertanggung jawab. Oke, ternyata sudah habis ya. Bondik yang tangguh, special child for special parents ya. Insya Allah Allah kasih kita anak spesial, kita adalah ibu yang spesial, ayah yang spesial. Itu saja mungkin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Tadi sudah memberikan paparan tentang fakta-fakta penggunaan gadget ya di anak-anak dan juga bagaimana akibat-akibat yang akan timbul jika anak nanti terlalu terpapar dengan gadget. Baik, pasti banyak pertanyaan gitu ya yang ingin disampaikan oleh sahabat-sahabat Potas ya terkait dengan penggunaan gadget bagi anak-anak kita yang Down syndrome gitu. Karena mereka juga seperti anak lainnya juga update juga sama gadget dan juga kadang-kadang ya kita juga pas lagi repot supaya dia diem ya udah kasih gadget dulu gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya Bu ya. Iya, silakan. Seperti tadi rules-nya kalau mau bertanya bisa klik tanda yang raise hand. Adminnya bisa full layarnya tuh biar saya bisa lihat mana aja. Oke, baik. Silakan yang mau bertanya. Ya, di sini baik yang pertama persilakan kepada Bu Yani Tara bertanya. Unmute-nya dibuka dulu. Belum. Oke, silakan Mbak Yani. Belum muncul suara. Belum terdengar nih, Mbak. Belum terdengar. Di unmute. Mbak Yani suaranya hilang, masih hilang. Belum bisa keluar suaranya. Ke yang lain dulu deh ya. Sebentar ya Mbak Yani ya. Karena suaranya belum muncul nih. Oke, belum ada lagi. Kita yang dari chat dulu ya Bu ya. Yeah. Oke, dari Mbak Gina. Saya Gina dari Batam. Adik saya visual banget. Kalau secara visual lebih lengkapnya bagaimana Bu? Mungkin maksudnya supaya juga nggak jadi satu kecanduan juga ya karena sering-sering menggunakan gadget karena harus belajar secara visual. Iya. Visual itu kan nggak berarti dikasih gadget loh. Artinya ibunya bisa bikin
kreasi sendiri atau dia print gitu ya. Kan yang kita hindari adalah kecanduan gunakan gadgetnya. Jadi sehingga ibu boleh pakai gadget ibu kirim gambarnya, ibu print, kita pakai itunya apa namanya pakai hasil itu untuk visual karena dia audio visual ya, ada suara ya. Kalau dia bisa memang punya visual, ya ibunya ngomong deket, kemudian gunakan karena itu yang namanya tipe yang visual, tidak harus dia dengan melihat layar atau melihat gadget ya, karena kalaupun memang dia memang dibutuhkan, berarti memang ditemani kan, nggak masalah dia menjadi bagus gadget itu kalau ditemani, kalau dia nggak ditemani kan, ibunya sibuk masak, ibunya sibuk dengan gadget, mula-mula belajar, lama-lama dia klik yang lain. Saya aja suka terkaget-kaget ya, udah dewasa ini kalau ngeliat juga gambar ya, bagaimana apa gitu ya yang tentang suami istri. Kemudian ketika saya lagi buka iklan ya, Wattpad ya, bacaan-bacaan itu kan kalau nggak saya coba tidak fokus ya, itu bisa ngebuka dan bisa membuat anak-anak kita yang belum memiliki kemampuan mana baik mana buruk itu bisa terpapar gitu. Jadi nggak apa-apa sih ibu dikasih, tapi yang penting ditemani dan kita lihat berapa jam udah nih sehari. Kalau sehari itu sudah dipakai untuk belajar, misalkan kita pengen bilang, oh cuma 3 jam misalkan untuk belajar, ya sudah. Kalau dia rengek-rengek lagi cuma untuk sekedar lihat lagu-lagu, games, no thank you. Ya, yuk kita main di belakang, main lompat-lompat, kita berenang ya, atau kita lari-lari di taman seperti itu. Intinya sih pendampingan utama anak yang mengalami Down syndrome. Oke ya, cukup ya Bu. Ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua, penanyanya silakan Mbak Dewi nih, Mbak Dewi Adlan. Iya Mbak, ya silakan Mbak Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita memberikan gadget sendiri kepada anak yang masih SD, tapi dengan jadwal pemakaian dan aturan kita yang menentukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan si anak sedang dalam kondisi membangkang dalam tanda kutip ya Bu ya, boleh kita jadikan senjata agar dia mau mengikuti apa yang kita suruh ke dia, misalkan suruh tidur siang, suruh makan, suruh mandi gitu. Karena kamu tidak tidak nurut, jadi untuk seharian ini bermain gadget. Apakah kita boleh sebagai orang tua berbuat seperti itu? Jelaskan terlebih dahulu alasan kita melakukan itu kepada dia. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Ya jadi kalau ibu mau ngasih anak gadget, itu harus bilang apa ke dia. Mama kasih gadget untuk membantu pembelajaran kamu selama PJJ. Mama kasih handphone kamu ini supaya derajat kamu di hadapan Allah lebih baik. Gitu. Maksudnya apa Bu? Jadi ini kamu bisa menghafal Quran, dengan gadget ini kamu bisa baik-baik sehingga nanti Allah sayang sama kamu. Jadi mesti begitu Bu ya, karena jangan minta dikasih gitu tanpa ada rules-nya ya. Nah, kalau ibu kasih dia jadwalnya, alhamdulillah waktu si anak masih kecil-kecil saya gadget TV itu atau main games di video itu di laptop itu hanya Sabtu Ahad. Makanya kadang-kadang kita hari Minggu tuh ke nobar ya, nobarnya di laptop gitu ya. Kenapa? Karena hasil penelitian ngariung itu membuat kegiatan anak menjadi lebih menyenangkan, kemudian membuat anak lebih kuat sebetulnya sama-sama dengan orang tua, berkumpul bersama keluarga. Salah satu yang pernah kami lakukan ngariung tuh nobarnya di laptop, jadi ayahnya download gitu ya. Kalau anak sekarang udah sendiri ya, download sendiri, buka YouTube sendiri. Nah itu kita perlu, kenapa mesti nobar? Karena ada mama papa di situ sehingga bisa memberikan arahan ya. Anak-anak tidak sampai tergelincir pada kecanduan internet atau kecanduan pornografi dan sebagainya. Untuk jadwalnya nggak apa-apa. Lihat usianya. Kalau masih SD itu ya berarti bawa pendampingan ya Bu ya, nggak boleh main di pojokan, nggak main di kamar ya. Kalau PJJ juga
Nah, digunakan dan udah kasih tahu ya. Nah, ini handphone ini untuk belajar. Kalau muncul gambar-gambar yang tidak baik ya, back pictures itu kamu mesti turn off atau kamu ganti dengan yang lain ya. Karena kasih tahu karena pornografi. Nah, itu nanti pembahasan lagi tentang kerusakan otak akibat pornografi ya. Kemudian boleh nggak sih gadget itu dijadikan kayak sebagai senjata kalau membangkang kamu. Nah, kalau ibu udah kasih anak kita handphone, sebelum ibu kasih udah dibilang kalau kamu ya nggak nurut sama mama, nah main gadgetnya dikurangin. Di awal ngasih taunya Bu, jangan tiba sehingga ketika awal aturan dia nggak akan melawan aturannya. Contohnya gini, ibu ingin menyeberang dari Teluk Jakarta ke Pulau Seribu, itu ada jembatan, misalkan ada jembatan ya yang bisa membuat kita terhubung dengan Pulau Seribu, Pulau Bidadari misalkan. Kalau ibu jalan di jalan tol itu ya, yang menuju Pulau Bidadari, jembatannya nggak ada kiri kanannya, itu kira-kira perasaannya seperti apa? Ngeri-ngeri sedap lah bahasanya sekarang ya. Nah sekarang jembatan itu kiri kanannya kan ada gitu, jadi kita tuh jalan lurus saja, nggak takut kecebur. Nah begitulah aturan dalam hidup, itulah aturan dalam rumah yang anak-anak kita berikan kepada anak supaya dia tidak keluar dari apa yang sudah kita tetapkan. Oleh karena itu di rumah itu harus ada aturan. TV mati jam berapa, main handphone pas, selesai PJJ kita olahraga, setelah PJJ kita ngobrol-ngobrol, tidur jam berapa, bangun jam berapa, sholat jam berapa. Jadi memang di rumah harus ada aturan. Ya, jadi jangan pas dia lagi yang tidak kita inginkan langsung kita gitu, itu tidak adil juga ya, tapi dibuat aturan di depan. Nah tapi kalau ibu yang membangkang nih ya, kenapa anak membangkang? Biasa karena kita ngomong kencang juga ya, karena kita sekali panggil dek sholat nggak dek iya gitu kan, nah kita langsung emosi kan, langsung kan dibilang jangan bertemu karena emosi ya, tapi karena pikir oke, membangkang. Dalam hitungan ketiga ikan TV-nya, kalau saya gitu dulu ya, dalam hitungan janji Bu, kalau maghrib TV mati. Kan udah ada perjanjian, gampang kita ngomongnya. Udah maghrib, TV-nya mati. Oh, masih mau nonton gitu ya. Nah, itu kan ketiga, matikan TV-nya. 1, 2, 3, mati gitu. Karena sudah diomongin aturannya. Jadi kalau kita lihat anak kita membangkang, kita koreksi diri. Kita lagi ngomong kencang apa enggak? Nah, kalau kita ngelihat anak ini membangkang di mana, ya, bukannya catatan dosa ya, tapi nanti yang dia lagi nggak membangkang, baru kita masukkan nilai-nilai yang kita sampaikan, hal-hal yang kita inginkan dari anak kita supaya dia tidak gitu ya Bu. Jadi misalnya sini mamanya mau urutin kalau mau bobo, nah sambil ngurutin itu ibu masukkanlah ya hal-hal yang tadi dia lakukan pada siang hari yang harus ibu rubah ya. Mama sedih loh tadi waktu mama nyuruh kamu sholat kamu melotot-melotot ke mama. Sambil kita urutin dia menjelang tidur. Nah, kenapa menjelang tidur? Menjelang tidur dia tidak ada otaknya itu tidak ada kemampuan untuk menolak gitu ya. Jadi ketika kalau bicara sama mama pelan-pelannya itu masuk ke dalam sanubarinya lah, ke dalam bawah sadarnya dan menjadi bagian dari adab dan akhlaknya nanti. Ya sama kalau kita lagi santai, sini mama kuncirin rambutnya, mama sisirin. Bu, anak-anak tuh seneng banget Bu kalau dikuncirin, disisirin sama dikepangin sama ibu. Kalau anaknya perempuan ya. Nah sambil ibu sisirin, ibu bacain doa, ibu omongin kalimat-kalimat positif ya. Main gadget itu tidak boleh lama-lama, nanti bisa merusak mata, nanti tangannya bisa mengilu-ngilu, nanti kalau dia melihat gambar yang buruk bisa jadi merusak otak gitu loh Bu. Memasukkannya ketika dia tidak punya kemampuan untuk gelombang beta yang dia enggak gitu. Tapi kalau dia udah ngantuk-ngantuk, santai itu kita masukin nasihat itu yang ingat. Makanya dalam Islam tuh kalau kamu ingin memberikan nasihat pada anakmu pada saat jalan-jalan, pada saat makan, karena kondisi emosi lagi senang. Apa yang nggak senang kalau ditraktir coba? Rata-rata semua orang senang ya Bu ditraktir. Siapa yang nggak suka diajak jalan-jalan? Semua orang suka diajak jalan-jalan. Nah, berilah nasihat dalam kondisi menyenangkan, ya. Nggak harus jalan-jalan juga sih, gitu ya. Nggak harus makan-makan juga. Intinya, dalam kondisi yang emosinya positif, ibu ngasih masukan, insya Allah diterimanya. Gitu. Jadi jangan ngancem-ngancem ya Bu ya, awas ya gitu ya. Tapi
dikasih pelurusan. Itu penting kita terus mengembangkan PFC-nya, otaknya lewat cerita dan pembacaan kitab suci supaya tadi punya breaking system tadi, kontrol. Kata mama aku nggak boleh nih nontonnya kayak gini, matiin gitu ya. Kata mamaku kalau ngomong sama orang tua tuh harus yang sopan. Nah itu karena dia pernah dengar dari kita ya bahwa sama teman harus baik ya, sama ibu guru harus bicara yang sopan gitu. Jadi itu ya waktu yang harus kita siapkan untuk menanamkan nilai-nilai spiritual, moral, etika itu yang harus kita siapkan. Jadi jangan kayak tadi impulsif. Nggak nurut ya, awas ya. Nah, itu kan, nah karena ibu ngomongnya kenceng, otomatis anak kamu kenceng juga, gitu ya. Mama nih ngacem-ngacem dulu, gitu. Tapi kalau ibu ngomongnya pelan, gitu ya. Mama sedih, kamu sudah 3 kali dipanggil tidak menjawab. Mama sedih sudah 3 kali disuruh sholat, gak sholat. Ya, Mama angkat tangan ya, Mama sudah selesai hampkan ya. Nah, nanti ibu catat berarti ini anak apa nih yang perlu dikembangkan pada diri anak ini. Ibu catat, cari waktu kapan ngomonginnya, kerjasama sama ayah. Ya Bu. Ya. Ya, baik. Jelas ya Mbak Dewi ya. Baik, berikutnya saya kasih buat Pak Aser ya, Pak Aser yang mau bertanya. Kan Pak Aser. Dibuka dulu. Nah, oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ibu, Ya, Pak. semoga semuanya kita dalam keadaan sehat ya. Ya, amin. Ini saya rasanya dari penjelasan udah cukup lah ya. Alhamdulillah. Banyak sampaikan. Iya. Cuman rasanya daya dukung kan ini lemah, Bu. Daya dukungnya lemah, tapi daya hambatnya itu cukup tinggi. Karena kenapa? Pak, anak saya ini cukup banyak, ada 5 ya. Iya. Abang-abangnya semuanya sekarang itu main gadget semua. Iya, betul. Artinya dengan pembelajaran PJJ ya di rumah ya Bu ya. Tapi dia kadang-kadang diselingi dengan ya, sehingga kadang-kadang waktunya jadi tambah panjang. Betul. Apa mungkin belajar sepanjang itu kan rasanya nggak mungkin ya Bu ya. Iya. Saya punya anak ADS ini awalnya memang ini juga dia nggak punya akses untuk dapatkan gadget. Tapi kadang-kadang sering memperhatikan abangnya. Jadi main gadget. Jadi dia kadang-kadang punya daya tarik juga ya Bu. Jadi tapi rasanya saya agak pesimis nih Bu. Soal disiplinnya Ibu. Iya. Anak Bapak yang ADS umur berapa? Umur sekarang udah mau 12, Bu. 12 tahun. Oke. Iya. Rasanya perlu deh adanya satu yayasan yang mendirikan kayak model pesantren, Ibu. Jadi anak dititipkan karena memang terus terang nih Bu, kayaknya udah agak pesimis gitu ya, walaupun kita tetap berusaha untuk betul, kita Pak, betul. mendidik dengan baik, dengan sebaik-baiknya, orang tuanya. Tapi daya daya penghambat besar, betul. Jadi rasanya perlu ada ya bentuk suatu pesantren kayak pendidikan yang anak-anak itu bisa dititipkan, diasramakan gitu Bu. Kira-kira ide ini bisa nggak Ibu ya? Itu aja pertanyaannya Bu. Ya, kita bahas ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Jadi gini, memang perlu kerjasama ya dengan kakak-kakaknya yang sedang PJJ ya, karena memang kita juga nggak bisa kurung anak kita, nggak usah ngelihat, nggak bisa juga. Jadi kepada kakak-kakaknya kan paham bahwa adiknya butuh contoh gitu ya. Nah tapi yang kakak-kakaknya lagi belajar kan juga butuh istirahat ya, artinya dia tidak bisa juga terus gitu PJJ. Tapi kan kadang-kadang dia selingi pakai denger lagu lah, main game lah gitu ya, sehingga mereka akhirnya jadi kayak lebih panjang. Nah kepada mereka mungkin bisa diminta bantuannya, membantu adik untuk tidak mencontoh dengan baik. Tapi untuk anak-anak yang ADS sendiri Pak, karena ya tadi kemampuan berpikirnya mungkin tidak seperti kakak-kakak, bisa lakukanlah pembiasaan. Misalkan kasih tahu ini cuman misalkan 10 menit ya gitu, seperti itu. Nah kemudian kalau dia ngamuk kan berarti kita mesti punya namanya jaring pengaman. Nah jaring pengaman adalah kegiatan selain main gadget. Berarti memang ayah ibunya memang harus punya
kumpulan permainan pengganti main gadget harusnya memang ya, entah itu nanti jalan-jalan sekitar rumah atau main-main yang melipat baju lah karena sudah 12 tahun ya, bagaimana kegiatan ini meningkatkan kemampuan self care-nya, kemampuan mengurus dirinya lah ya, sehingga kita berikan dia kegiatan yang menyenangkan tapi bermanfaat untuk adab dan akhlaknya, kemandirian tanggung jawabnya, tapi tidak gadget gitu ya. Nah, untuk masalah ada nggak sih pesantren? Saya pikir gitu ya, baiknya dia bersama kita saja. Yang saya tahu dulu ada di Malang ya Pak, khusus, tapi yayasan Kristen, yayasan yang memang untuk ya menampung. Tapi saya pikir kalau kita bisa kegiatan-kegiatan cocok buat anak kita dan kita ikhlas saja yang menjalankannya, saya pikir lebih baik bersama. Gitu. Tapi nggak tahu ya kalau ada juga orang yang ingin ya membantu pesantren untuk anak-anak Down syndrome, ya nggak tahu ya, karena kalau untuk orang-orang yang pesantren khusus orang-orang dengan gangguan jiwa ada ya kan Pak ya, ODGJ ya. Untuk pesantren yang untuk Down syndrome mestinya ada juga ya untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Kayak kata tadi, ada yang bisa kemudian main musik, ada yang bisa kemudian berenang ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar kasus ahli ya, si tangan kepiting ya, tangannya cuma 2 ya, dan Down syndrome juga karena ibunya seorang perawat, dia gunakan waktunya untuk mengembangkan ahli ini yang kita bilang disabilitasnya 2 lah ya, udahlah dia mengalami kaki dan tangan seperti kepiting cuma 2 ini, dan Down syndrome, tapi ibunya nggak mau kalah, tidak mau menyerah ya. Dia kembangkan apa yang dimiliki oleh ahli dan dia menjadi pemain piano yang cukup terkenal gitu. Jadi Bapak gunakan kemampuan Bapak semuanya, sebisanya dan semampunya ya. Dan tidak bisa juga membuat kayak harapan-harapan yang tinggi sehingga mood Bapak lelah. Kerjakan semampunya dan sebisanya saja. Yang penting anak kita tadi diajarkan adab-adab, kemudian dibiasakan hal-hal yang positif. Karena pada anak ADS ini kan memang ada yang bagiannya Pak ya, ada yang menengah ya, ada yang berat ya, sehingga yang paling penting mampu latih, mampu didik gitu ya. Gimana caranya dia mampu menggunakan dirinya. Bapak Ibu sekalian jangan pernah cemas dengan masa depan mereka, karena ketika kita tidak ada saudaranya, yang penting ada Allah ya. Jadi semampu kita saja, nggak usah expect yang terlalu tinggi ya. Yang penting anak kita merasa dia disayangi, merasa dia diperhatikan, dan dia bisa tadi ya dikembangkan apa sih potensi yang dia miliki, insya Allah gitu. Jadi mumpung masih ada Pak, masih kecil ya. Kalau dikasih pesantren Bapak nggak bisa cium-cium dia nanti. Saja mungkin Pak Aser ya. Semoga Allah berikan kita kekuatan ya Pak untuk menjaga anak-anak kita. Insya Allah. Iya, baik. Semoga sudah terjawab ya. Papanya Zubair nih, abinya Zubair tadi. Berikutnya dari Mbak Ayu pertanyaannya lagi ya. Kalau misalnya anak ADS kita ketahuan menonton gadget yang tidak sesuai dengan usianya, itu bagaimana reaksi kita, Bu? Dari Mbak Ayu nih pertanyaannya. Kenapa bisa terjadi sampai anak kita melihat? Berarti kan tidak ada supervisi. Berarti kitanya bertaubat. Kitanya bertaubat, minta ampun sama Allah karena membiarkan anak kita menggunakan gadget itu tanpa supervisi ya. Karena kan yang anak kita istilahnya merasa berdosa juga kalau sampai dia membukanya. Nah, apalagi untuk anak ADS kan, untuk ADS kita harus sangat hati-hati karena mereka tidak paham ya itu real atau tidak real. Jadi mulai sekarang kita beristighfar pada Allah, mohon ampun kalau kita sudah salah membiarkan mereka membuka gadget tanpa tanpa aturan lah, tanpa pendampingan. Oleh karena itu nanti bisa pakai parental lock kalau ada TV kabel, kemudian kalau ada handphone itu kita jangan kasih internet gitu ya, atau kalau ada internet kita yang pilih programnya, kemudian ada batas waktunya. Nah, bagaimana kalau udah kekadung gitu ya, melihat hal yang tidak baik lah gitu ya. Nah,
karena kita nggak bisa kepada dia bahwa itu adalah undesirable gitu, bilang tinggal kasih tahu, mama sedih atau mama tidak suka kamu buka ini ya, tapi selanjutnya adalah menghindarkan dia, karena kalau pada anak yang biasa gitu ya, itu adalah misalkan yang hubungan suami istri lah misalkan gitu ya, itu cara Allah gitu ya menghasilkan anak gitu. Tapi kalau pada anak yang kecil kan kita nggak bisa juga sampaikan juga gitu ya. Jadi kalau anak yang udah agak besarnya masih kita sampaikan ya. Lain kali kamu tidak boleh membukanya lagi. Jadi memang agak susah untuk anak yang normal saja kita apalagi kalau untuk anak ADS adalah tidak memberinya sebetulnya ya, akses ya dan mendampinginya. Makanya emang agak susah, agak butuh effort yang besar mendampingi anak-anak ini dan dengan berdoa pada Allah supaya dijaga ya, jangan sampai mereka terpapar ya dengan pornografi. Ya. Ya, baik. Dari Mbak Ayu tadi pertanyaannya ya. Berikutnya sekarang pertanyaan langsung dari penanya yang ketiga yaitu Pak Sigit. Ya, Pak Sigit, ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya saya Sigit Bayu Adi, Pickpotted Kalsel. Ya, Pak. Menyimak luar biasa judulnya jadi teman atau musuh. Itu memang nyatanya seperti itu ya, bisa jadi teman, bisa jadi musuh. Fenomena ya, Pak. Oke. Saya sangat setuju dengan judul ini dan saya juga merasakan betapa luar biasanya efeknya. Jadi Ibu boleh cerita? Betul. Ya, Pak. Saya Zaidan, umur 8 DS. Ya, kenapa saya belikan dia tab? Karena saya melihat bahwa dia perlu itu untuk belajar. Makanya tab itu saya isi dengan aplikasi yang membuat dia bisa mau belajar lah, menarik. Tetapi kenyataannya, Pak. saya yang salah kurang bisa mengontrol jam dia bersama gadget itu. Megang terus akhirnya memang kadang suatu saat kita kita ambil tabnya, kita umpetin dan sebagainya, tapi kadang kasihan dan sebagainya. Itulah berkecamuk sebagai orang tua yang ingin anaknya bahagia. Itu kan, Bu. Sehingga sebenarnya apa yang Ibu sampaikan tadi, teori-teori sudah kami sampaikan. Kita pakai jam, kita pakai pendampingan dan sebagainya, semua sudah. Tetapi namanya manusia Pak, ada lepasnya ya, Bu ya. Iya, betul. Tuh. Nah, dan itu tanpa diajarin dia bisa melakukan pemanggilan WA yang banyak teman itu loh. Grup ya, Pak? Iya, sama grup. Bisa manggil saya, manggil mamahnya, manggil kakaknya. Allah, yang ngajarin. Itu kan ternyata memang sebenarnya kan ada posisi positifnya bahwa penting untuk belajar ya. Iya. Pertanyaannya bukan untuk Zaidanya tapi untuk bagaimana saya dan istri bisa sepaham. Karena terus terang akhirnya malah dari orang tuanya. Saya mau ini, maunya ini. Biar kita bisa satu kata, satu hati untuk yang terbaik bagi anak saya, anak kami gitu, Bu. Iya, betul, Pak. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Sigit. Terima kasih sudah bertanya. Iya, memang pendidikan itu harus kompak antara ayah dan ibu memang ya, sepakat sih ya sekata, sehingga bisa program-program yang cocok buat anak. Mempermasalahkan memang anak-anak begini menurut ayahnya, begini menurut ibunya. Jadi anak bingung. Nah, oleh karena itu sebelum kita launching peraturan, ayah ibu harus bikin kesepakatan. Artinya anak mau dibawa kemana, anak kita mau jadi apa, gitu ya, akan kemana anak. Nah, oleh karena itu kalau kita ada kesepakatan, kadang-kadang memang kita mesti ngomong sama suami, ya, karena nggak bisa pakai asumsi, Pak.
Karena cara pandang ibu berbeda, cara pandang berbeda, bapak berbeda. Jadi makanya dia disatukan dengan komunikasi dengan musyawarah. Nah, jadi sebelum launching sebuah pendidikan aturan memang ayah dan ibu harus ngobrol ya. Ngobrolnya juga harus yang dalam kondisi tenang ya, jangan dalam kondisi stres. Nah, kondisi stres juga yang keluar adalah saling menyalahkan dan sebagainya ya. Kondisi santai-santai. Jadi program Zaidan apa ya, Ma? Satu semester ini kita ngapain ya? Nah, kalau udah mau sampai ke tujuannya apa gitu ya, nanti programnya baru bisa. Tapi kalau nggak ada program, nggak ada tujuannya, programnya kemana-mana, Pak. Gitu. Ini untuk Zaidan ini di usia 8 tahun 3 bulan ini, apa yang harus dikembangkan ya? Mungkin dengan bantuan dari Potats ya, apa nih yang harus dilakukan oleh anak 8 tahun ADS gitu ya. Nah, Bapak sama Ibu sesuai dengan kondisi rumah dan kondisi masing-masing kan. Kadang-kadang teorinya kan memang sangat ideal ya, terbatas kadang-kadang dengan daya dukung ya, daya hambat. Jadi kembali disesuaikan dengan apa yang kita miliki, tapi kita ada pedomannya gitu. Ya, yang penting kalau kita sudah punya pedomannya, kita kemudian urun rembuk antara laki dan perempuan. Beda banget Pak, beda banget cara pandang dan perempuan ya, sehingga kok begitu sih Pak gitu. Nah kalau nggak pernah diomongin, akhirnya kan masing-masing merasa saling saling menyalahkan lah gitu ya. Makanya kemudian perlu ngobrolin dulu, perlu waktu bersama ayah ibu. Saya kan tadi gara-gara lesin anak ya, sekolahin anak nih mama nggak sempat ngomong sama papahnya. Boleh ya. Papa juga saking cari uang banyak ya buat bisa sekolahin anak, nggak sempat ngomong sama ibunya. Nah itu perlu dibicarakan, ada pillow talk ya, ngomong di bantal ya dekat di kamar gitu ya, gimana ya Maya, atau jalan berdua kemana dulu ngobrolin gitu ya, supaya seia sekata, seiring sejalan gitu Pak. Karena untuk kebaikan anak-anak kita, termasuk membuat program-program apa. Nah, untuk kemandirian, mandi dan sekebarnya Zaidan, papa ya gitu, karena laki-laki misalkan gitu ya. Nah, untuk masalah bahasanya nih, mama ya, jadi bagi tugas memang gitu, bagi tugas. Ya. Yang penting sih semuanya dihadapi dengan lapang dada, bahwa kita adalah the chosen, the appointed person ya Pak, untuk mendapatkan anak istimewa ini. Yakinlah bahwa kita adalah orang terpilih yang menjadi orang istimewa untuk mendapatkan anak istimewa. Mestinya Tuhan, Allah kasih kita kemampuan untuk menjalankannya. Jadi feel free, feel happy gitu loh Pak. Tidak ada beban. Ya, jangan sampai kepikiran masukin pesantren ADS dia udah kuat, jangan juga gitu ya. Jalanin aja gitu ya, jalanin aja dengan senang hati bahwa inilah adalah kita ladang pahala kita. Apalagi anak-anak ADS itu kan dia sering tersenyum ya Pak ya, mukanya tuh senyum terus gitu ya, nggak bakallah melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah gitu ya, cuma sesuai dengan selingkupnya aja lah, mudah-mudahan dengan arahan kita yang baik. Gitu. Walaupun dia tetap istilahnya memiliki keterbatasan, tapi tetap mana baik mana buruk tetap dikasih tahu ya, the do's and the don'ts-nya, supaya nanti dia memilih-milih perilaku apa sih ya yang harus dia lakukan ya, sehingga ya mohon maaf ya untuk anak-anak yang misalkan secara fisik mereka tetap berkembang ya, tetap tambah besar, tetap punya desire, keinginan pada lawan jenis ya. Nah ada pernah kejadian di sebuah sekolah luar biasa, karena tidak diiringi dengan dasar-dasar keimanan ya Pak, seorang anak yang tunanetra gitu ya, sudah masuk usia SMA, di bawah pohon masturbasi gitu loh Pak. Karena dia nggak lihat kan, jadi dia masturbasi di bawah kamar mandi atau apa kan, diajarkan ya. Karena suka lupa, kita mengejar fisik, mengejarkan yang kognitif, tapi untuk masalah seksual, masalah kayak batasan-batasan agama tuh kita lupa ajarkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jangan hanya mengejar fisik dan kognitifnya saja, tapi akhlak-akhlaknya juga diajarkan. Ya, semoga anak-anak dilindungi oleh Allah ya, Pak, insya Allah ya. Oke, baik ya. Terjawab ya, Pak Sigit ya. Ini pertanyaannya tadi senada dengan Mbak Reni ya, yang di chat tadi tentang bagaimana orang suami istri itu kompak gitu ya, untuk bisa mendisiplinkan gadget kepada anaknya gitu. Untuk terakhir pertanyaan nih, dijawabnya singkat saja nih, ada pertanyaan, bagaimana cara dari Ingrid di Medan, bagaimana cara melepaskan anak dari kecanduan gadget
dan butuh berapa lama melepaskan dari gadget menurut penelitian yang ada, Bu? Ada nggak sih, Bu, penelitiannya, Bu? Melepaskan anak yang terlanjur sudah kecanduan gitu. Ya, saya nggak tahu persisnya, tapi yang jelas ketika sambungan-sambungan saraf itu tersambung dengan kuat ya, nangis gadget, makan gadget, belajar gadget, itu kan berarti sudah terjalin sambungan-sambungan yang sangat kuat di otak anak kita. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan adalah komitmen concern ya, komitmen concern kita pada untuk melepaskan gadget. Nah, sama gitu ya. Saya pernah dengar tuh kalau kita puasa 30 hari itu ya. Nah, kalau nggak salah sekitar 45 hari lah tidak ketemu sama gadgetnya. Itu bisa ikatan-ikatan di antara otak anak kita tentang gadget. Jadi artinya puasa main gadget gitu ya. Diumpetin semua juga nggak main gadget depan dia gitu. Nanti saya lupa deh bagaimana teman-teman saya di konselor remaja tuh pernah ngasih tahu bahwa kalau memang dia ingin istilah lepas ya dari kecanduan gadgetnya, dia jangan dikasih sekian hari gitu. Jadi kalau saya dapat dari teman-teman saya kasih ke Bu Yani biarin share ke Hipotats ya, gitu. Mohon maaf saya nggak begitu hafal penelitiannya. Yang jelas kita melemahkan kecanduannya dan menumbuhkan hal yang baru ini apa? Main air gitu ya. Kemudian menari atau berenang. Pokoknya dibangun satu ikatan yang baru di otak anak kita dan bisa menggantikan kecanduan gadgetnya gitu. Memang butuh usaha yang maksimal dan kerja keras ya, termasuk kita sebagai orang tua menjadi contoh ya. Nyuruh anak kita nggak kecanduan gadget, kitanya bangun tidur langsung buka. Ya. Waktu sedikit buka ya. Jadi memang ada satu pengingat lah buat kita semua bahwa harta dan anak itu adalah hiasan dunia, tetapi masalah yang terus-menerus lah yang yang baik di sisi Allah dan harapan. Nah, berarti kita juga sebagai orang tua harus bisa mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar ibadah lah bahasanya gitu ya. Jadi gunakan ibadah, berarti main gadgetnya pun kasih sesuai dengan tugas kita masing-masing ya. Kalau saya mungkin karena psikolog kadang-kadang ditanya sama orang ya, saya disiplin dengan saya jawabin pertanyaan online itu berapa menit ya. Kemudian kapan saya mesti baca buku, kapan saya mesti baca Quran. Gitu. Jadi kita juga mesti jadi contoh buat anak-anak kita juga ya, utamanya anak-anak ADS. Ya. Oke, baik Bu Rahmi, terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada pertanyaan ya, karena ini waktunya juga sudah sudah mau habis ya. Iya. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Rahmi sudah berbagi ilmunya kepada kita tentang bagaimana kita mendisiplinkan anak kita, terutama melalui pemakaian gadgetnya ya. Di sini saya tulis beberapa hal dari pembahasannya Bu Rahmi. Yang pertama tentang fakta penggunaan gadget anak sekarang ternyata sudah sangat tinggi gitu ya. Nggak di mana-mana di seluruh dunia sampai sama ya. Bagaimana anak yang kecil pun sudah akrab dengan gadget. Nah, yang kedua tentang bagaimana panduan menggunakan gadget yang disarankan. Yang pertama, kalau usianya kurang dari 18 bulan, maka hanya diperbolehkan video chatting. Terus untuk usia sampai 2 tahun itu diperbolehkan menonton program yang dan juga bimbingan dari orang tua itu harus ada. Nah, untuk usia 2-5 tahun, tadi juga ada yang tanya tuh, sampai 5 tahun itu disarankan sebaiknya maksimal 1 jam 1 hari ya menggunakan gadgetnya. Itu pun juga program yang baik dan juga bimbingan orang tua. Nah, untuk usia 6 tahun ke atasnya menggunakan gadget secara terbatas ya, dengan tidak mengambil hak anak untuk bermain, untuk dan juga untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Berikutnya lagi tentang bahaya jika anak kita terpapar gadget terlalu dini ya. Permasalahan yang ada yang pertama adalah menjadi tidak mau berbagi.
lebih kepada egosentris ya, individualisme gitu. Kemudian juga sangat aktif, yang berlebihan ya. Berikutnya anak tidak peduli dengan aturan, suka melanggar aturan semaunya sendiri gitu. Nah kemudian tadi juga nggak tertib ya. Nah itu beberapa ciri-ciri sebenarnya generasi alpha, tapi yang memang juga berakibat dari penggunaan gadget yang terlalu tinggi juga. Nah terus yang terakhir, bagaimana upaya kita untuk mendisiplinkan gadget bagi anak kita. Yang pertama, dari pasangan juga harus kompak dulu ya Bu, seia sekata bagaimana anak batasan dalam menggunakan gadget. Kemudian TTS ya, tenang, tegar, sabar. Anak kita maka kita harus tenang gitu, tidak mudah oleh rayuan anak, atau juga ketika anak tantrum lalu dengan mudahnya memberikan gadget gitu ya, itu juga perlu ada. Nah terus juga yang tidak kalah penting adalah memberikan kegiatan yang di luar yang bisa memanfaatkan potensi mereka gitu ya. Jadi ketika kita melarang anak menggunakan gadget, kasih alternatif ya Bu ya. Apa misalnya nonton bersama gitu ketika weekend atau yang lain-lainnya, yang itu juga bisa membangun juga sel-sel otak anak dan juga bisa membangun keharmonisan keluarga, sehingga anak menggunakan gadget bisa seperlunya dan tidak kecanduan. Seperti itu ya Bu ya, yang tadi saya catat dari bahasan Ibu. Baik teman-teman sahabat kita sekalian, sebelum ditutup terakhir ini, saya umumkan 3 penanya yang berhak mendapatkan giveaway dari Potats, yaitu berupa Tommy. Yang pertama adalah Ibu Dewi Adlan. Kemudian yang kedua Bapak Abinya Zubair ya, Abinya Zubair. Dan yang ketiga tadi pada Pak Sigit ya. Jadi kita berikan kepada teman-teman yang aturan terus, jadi bertanyanya via langsung tangan dulu. Baik, seperti itu. Baik semuanya, saya pikir cukup sudah waktu yang kita habiskan untuk tentang masalah gadget ini. Sekali lagi terima kasih Bu Rahmidah pembicara kita pada hari ini. Ya, semoga jadi amal jariah ya Bu ya. Amin, amin. Dan juga buat yang bergabung, para teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Insya Allah nanti kita akan berkumpul lagi dalam webinar berikutnya. Atas nama host, saya banyak minta maaf karena banyak kekurangan. Saya tutup saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya Bu? Iya. Udah ditutup ya? Iya, udah ditutup. Sebelumnya kita foto dulu ya Ibu ya, sebentar. Oh iya, betul. Foto dulu. Ya, 2 kali foto ya. Udah dibuka semuanya monitornya. Boleh tolong dibuka dulu semuanya. Satu, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Sama.
Dadah. Dadah. Udah tutup ya, Bu? Iya, Bu Rahmi, udah. Oh ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Aku ada, aku bisa.